Oke, selamat pagi ya rekan-rekan mahasiswa. Jadi minggu ini kita minggu keempat. Minggu keempat sekarang kita ngapain? Jadi minggu keempat ini kita mau belajar tentang sudah memulai masuk Odo ya. Jadi setiap materi dan workshop ini kita selalu berhubungan dengan Odo langsung ya. Jadi di minggu keempat kita ada materi dan workshop untuk basic setting ya. Jadi hari ini kita mau belajar langkah pertama dalam memasuki kehidupan Odo ya. Jadi istilahnya itu welcome to Odo gitu ya. Welcome to Odo. Kemudian harapannya apa setelah hari ini kita selesai ya. Karena kita sudah tahu minggu lalu kita sudah tahu business requirement untuk sales ya. Sekarang kita masuk ke basic setting dulu. Kita mulai mungkin bisa mengupdate apa yang bisa diupdate di bagian subbab bisnis blueprintnya ya, jika ada. Tapi sebetulnya ini lebih pas, lebih banyak termaksimalkan setelah kita masuk ke minggu kelima ya. Setelah minggu kelima nanti kita akan masuk sales. Nah di situ kita sudah tahu apa sih fitur-fitur Odo yang mungkin bisa kita aplikasikan ke dalam konteks tugas masing-masing ya. Fokusnya adalah penjualan ya. Jadi di sini kayaknya nggak ada sales Pak, tapi mungkin ada hal-hal yang nyerempet ke sales ya. Jadi basic setting ini sangat penting, namanya fondasi ya. Basic setting itu fondasi rumah. Jadi di dalam sini nggak bisa dipandang sebelah mata. Karena apa? Ini akan sedikit nyerempet di sales, akan nyerempet di supply chain, dan mungkin nyerempet sedikit di finansial ya. Jadi besok aja Pak saya fokusnya sales karena langsung, jangan keliru ya. Namanya basic setting ini fondasi rumah ya. Kalau Anda nggak paham ini kemudian langsung lompat ke sales, berarti apa? Anda mengabaikan fondasi rumah Anda. Anda hanya fokus kepada apa? Kepada perabot rumahnya ya, isi-isi rumahnya seperti itu. Jadi di basic setting nanti lebih generik, bisa jadi melibatkan banyak modul tapi generik ya, bukan detail, tidak on detail konfigurasi ya. Kemudian Anda bisa mulai mengupdate bisnis blueprint ya. Sekarang kita mulai masuk ke fase, sudah nggak fase project kick off, nggak happy ya. Kalau di sini happy ya, project kick off, opening, masuk koran, masuk berita, PT ABCDE dengan ini menyatakan akan mendigitalisasikan. Nah ya, ini sih happy ya. Nah sekarang mulai agak fase tegang ya, fase mulai serius. Bagaimana pendengaran pikiran kita, apa yang kita kerjakan itu sudah mulai ada targeting, selesainya kapan kan gitu ya. Nah makanya kita belajar, sekarang kita masuk workshop sampai nanti di minggu 10 itu sudah masuk bagian project namanya analysis, development, dan validation ya. Jadi kita mulai megang barangnya nih, mulai masak. Kalau kemarin masih euforia opening seremonial ya, sekarang kita sudah mulai tukang di sini ya. Jadi tukang membuat sistem. Nah nanti file-file yang diupdate ya pastinya ini ya, bagian subbab bisnis blueprint dari masing-masing tim yang sudah mulai diedit. Nah itu basic setting. Nah sekarang kita coba lihat basic setting, apa sih yang dimaksud basic setting. Jadi di basic setting sebetulnya filenya ini sudah ada di OLS ya. Jadi saya tampilkan file yang sama. Jadi kita belajar apa aja di setting. Jadi saya coba adakan ini ya, karena nggak mungkin saya juga nunggu terus ya. Per slide saya nunggu, ya sudah belum nyoba ya. Jadi kita strategi saya gini, yang bagian yang sulit kita tuning di situ ya. Tapi kalau gampang, saya rasa gampang, itu nggak usah Anda coba ya. Anda bisa coba di lain kesempatan di rumah gitu ya. Tapi ketika masuk konfigurasi yang mungkin agak perlu pendalaman, nanti kita fokusin agak lebih banyak waktu ya. Terus ini juga perlu masukan dari kalian. Kalian minta berhentinya di mana ya. Bisa jadi apa yang menurut saya gampang, tapi menurut kalian nggak gampang. Ya itu saya nggak tahu. Ya. Jadi kalian kalau ada bagian tertentu Anda ingin mendalami sebentar, perlu 5 menit, 10 menit,
nanti tinggal info aja, Pak saya tuh belum selesai, misalkan gitu ya, saya ingin nyoba. Nah itu kalian kasih info ke saya akan stop, ya, saya stop. Kalau enggak ngikutin apa yang menurut saya yang sulit aja yang saya stop. Saya perlu waktu biar kalian bisa coba. Ya. Nah ini saya tampilkan yang file PDF yang ada di OLS ya. Jadi Anda sekarang masuk ke database tim masing-masing. Ya, karena di situ sebetulnya sudah ada basic setting yang saya bonusin ya. Saya bonusin. Jadi minggu pertama welcome to Odoo, jadi kalian nggak langsung tegang tinggi. Kalian hanya merecek. Bener nggak sih di database Odoo tim kalian masing-masing itu settingannya sudah sama dengan yang kita bahas. Atau misalkan, Pak, kayaknya saya tidak bisa ngikutin defaultnya Bapak atau di sesuai dengan manual, monggo ngomong ya. Jadi kita diskusikan kenapa kok menurut Anda beda. Oke. Oke, saat ini saya switch sekarang. Oke, jadi kalian selalu pahami ya timeline slide ini ya, karena ini salah satu untuk mengatur timing kerja kelompok kalian masing-masing. Oke, untuk filenya adalah apa ya, lupa ya. Namanya filenya Odoo Basic 14. Nama filenya adalah Odoo 14 Basic Config ya. Itu eh, ada di OLS masing-masing ya. Jadi ini saya buat tentunya mungkin sedikit berbeda karena kan Odoo Cloud ini kan selalu update ya. Jadi antara pengajar sama dengan kondisi cloud itu kejar-kejaran versi, ya. Tapi sejauh ini saya lihat tidak ada perbedaan yang mendasar kecuali misalkan nama menunya sedikit beda, ya, atau susunan layoutnya aja yang beda, ya. Jadi pertama kita lihat bagian, nah ini ada kontennya ya. Ini adalah beberapa kebutuhan dari tabel kontennya bisa dilihat di sini, ya. Bagian-bagian yang menjadi dasar penilaian daripada proyek kita. Jadi proyek kita itu masing-masing kelompok kan punya perusahaannya masing-masing, ya. Nah ini ada beberapa settingan dasar yang membuat supaya apa, kalian itu nanti kerjanya itu di level yang sama. Ya jangan sampai nanti tim ini sederhana sekali, ya. Tim ini kompleks sekali, ya. Jadi ini ada baseline yang kita harus sepakati sama-sama. Masing-masing tim akan menggunakan ini, ya, fitur-fitur basic ini. Apa aja itu? Kalau bisa dilihat nanti ada informasi, ada modul Odoo yang harus diaktifkan, ya. Itu ada minimalnya, ya. Kalau Anda mau menambah, nggak apa-apa, ya. Tapi pastikan itu tidak membuat Anda kesulitan ketika demo, ya. Karena apa? Ketika install itu harus memastikan bahwa yang diinstal itu tidak membuat Anda kesulitan, nanti banyak error dan sebagainya, ya. Jadi saya nggak masalah kalau mau menambahkan, oke, nggak ada masalah. Tapi pastikan itu tidak membuat program Anda jadi error. Kemudian juga kita sedikit-sedikit masuk ke menu developer, ya. Kenapa? Karena ada beberapa settingan mendasar itu tidak muncul kalau menu mode developer ini tidak dinyalakan. Ya, nanti kita lihat apa aja itu.
Kemudian ada mata uang, ya harus sesuai dengan perusahaannya masing-masing, ya. Kalau ada 3 mata uang berarti harus ada 3 mata uang, ya. Kalau IDR ya IDR, tapi kalau misalkan dalam perusahaan disampaikan ada transaksi dalam IDR dan mata uang asing, itu harus disesuaikan. Ya, kemudian ada analytic accounting, nanti kita belajar apa sih itu analytic accounting, kemudian overhead costing, ada produk varian, ya, kemudian setting jurnal harus semuanya otomatis, tidak ada lagi manual, ya, namanya sistem tapi kok manual. Kemudian ini ada beberapa contoh supaya Anda punya bayangan contoh-contoh untuk jurnal akuntansi untuk surat jalan, invoice, penerimaan barang, invoice pembelian itu ada di dokumen ini. Ya, jadi kalau Anda tersesat, ini salah satu dokumen yang untuk validasi. Validasi kira-kira settingan saya itu sudah mengarah ke benar atau masih kurang. Ya. Kemudian ada bank tol, ya, bank-bank akan didaftarkan, kemudian bank statement dan lain-lain. Ya, topiknya yang basic adalah seperti itu. Nah, sekarang Anda buka, sekarang kita tinggal sesuaikan dengan database Anda kalian masing-masing. Nah, minimal adalah seperti ini, ya. Minimal adalah modul-modul yang di layar, ya. Jadi ini adalah base modul yang sudah aktif di database Anda. Ya, nanti kita lihat cara ceknya bagaimana. Jadi harus ada sales, harus ada invoicing, inventory, accounting, pembelian, produksi, quality check, ya, quality control, kemudian diskusi ini harus, ya. Jadi itu kayak fitur yang harus aktif di dalam modul. Gunanya untuk kolaborasi, ya, diskusi. Nah, untuk mungkin kita lihat dulu aja. Ini kira-kira letaknya di mana, ya. Letaknya adalah kita buka browser kita, ya. Saya buka yang menunya misalkan hari ini saya coba buka punyanya user kelompok 1. Ya, saya buka kelompok 1. Caranya seharusnya gampang, ya, pasti Anda bisa menduga. Kalau Anda kembali ke home, di situ ada apps. Ya, tinggal Anda klik dan di situ nanti akan muncul banyak modul, apakah itu sudah terinstall atau enggak. Kalau sudah terinstall, tulisannya install it, ya. Tapi kalau belum, muncul tombol install. Nah, bagaimana ngeceknya? Cukup mudah. Di setiap standar Odoo itu ada tombol filter. Jadi Anda tinggal manfaatkan menu filter. Di sini ada filter untuk hanya yang diinstal. Anda klik, maka muncul, ya. Jadi ini modul-modul yang aktif di dalam database kelompok 1. Ya, kelompok 2, 3, 4 bisa menyesuaikan, dilihat masing-masing. Ya, ini yang aktif. Ya. Jadi kalian nanti kalau mengerjakan Odoo sendiri, ya, ini tugas Anda sendiri yang aktifin. Sekarang ini sistem saya yang mengaktifkan, ya. Ke depan Anda yang aktif sendiri. Ya, mengaktifkan sendiri. Itu terkait modul. Jadi kalau lihat di sini berarti kan menu-menu ini diaktifkan, maka akan berimpact pada jumlah menu yang ada ditampil di home. Ya, di home ini. Jadi semakin banyak modul yang diaktifkan, maka di sini nanti akan banyak icon menu utamanya. Ya, semakin banyak ke bawah. Ya. Jadi kalau Anda lihat di demo, contohnya, nah ini ini nggak terlalu ekstrim, ya, nggak terlalu ekstrim. Jadi saya coba punya saya yang ini, ya, ini contoh yang paket lengkap mungkin, ya. Jadi semakin banyak modul tentunya akan menambah kekompleksitasan untuk konfigurasi. Oh, ya, semakin banyak, ya. Nah, ini contoh kalau
eh, perusahaannya itu atau kliennya ini mampu membayar banyak ya, duitnya banyak untuk mengaktifkan semua fungsi macam-macam ya. Di sini dibaca. Nah, salah satu fitur yang nggak ada di kalian dan itu akan cocok bagi mereka yang suka developer adalah ini. Apa ya? Saya coba yang di demo aja. Adalah studio. Ya, di kalian nggak ada, tapi ini hanya di saya info aja. Oh, ternyata sudah install ya. Nah, Odoo Studio ini kalau Anda belajar lebih nanti memungkinkan Anda untuk memodifikasi Odoo ya dengan cara yang instan dan low code. Ya, jadi sekarang kan lagi ngetrend no code, low code gitu ya. Akhirnya apa? Bingung programmernya ngerjain apa gitu ya. No code, low code itu sekarang itu makanannya teman-teman kita yang bukan informatika. Mereka udah pada jago, bikin bukan Android. Oh, anak ekonomi bisa, anak psikologi bisa bikin Android sekarang. Pakai apa? Pakai low code, pokoknya buat bisa bayar berapa dolar, toolsnya bisa dibeli, bisa bikin program Android dengan cepat ya. Jadi itu challenge untuk kalian juga eh, banyak wawasan ya. Sekarang banyak tools low code sama no code ya. Jadi eh, jangan anti untuk menggunakan tool-tool seperti itu walaupun kita programmer. Karena sekarang business owner itu mintanya cepat ya. Jadi low code dan no code ini untuk memberikan solusi kepada developer dari jurusan apapun untuk bikin program cepat ya. Nggak ada lagi bikin apa 1 bulan 1 tahun kelamaan ya, terlalu lama. Jadi ini instannya aja. Jadi ketika Anda misalkan masuk menu sales ya, jadi Odoo Studio akan muncul di sini. Jadi Anda bisa mengcustom langsung apa yang ada di depan layar. Ya, ya kayak gini ya. Jadi Anda mau custom langsung bisa. Di sini ada kelompok sebelah mana? Sebelah kiri ya. Nah, sebelah kiri ini komponen. Ya, ini Anda apa yang mau di kotak atik gitu ya. Maksud misalnya saya tidak mau nambah field baru, ini promo aja ya, ini promo. Saya tidak ngajarin ini ya. Anda mau menampilkan field yang ada tapi di sini nggak ada, pengen create ya udah di drag aja. Ya, langsung jadi. Ya, itu yang no code. Ya, no code bukan low code. Karena drag gitu ya. Terus misalkan Anda mau fieldnya tidak ada, ya udah ke atas bikin no baru. Tipenya apa udah disiapkan, apakah field barunya berupa teks, berupa apa, diklik ya, tinggal diklik. Nanti Anda misalkan nambahkan informasi teks custom, ya udah tinggal klik aja. Ya, tinggal diklik. Nah, udah definisikan field barunya itu apa. Nanti tinggal muncul definisinya di sini ya, propertiesnya apa macam-macam ya. Untuk nah itu promonya ya. Di sini tidak mengajarkan Odoo Studio ataupun development menggunakan apa Xcode ya. Jadi untuk orang-orang yang bukan programmer ini dipakai ya. Jadi mereka konsultan-konsultan Odoo developer banyak dari jurusan lain, misalkan elektronik, jurusan teknik elektro, ada yang jurusan matematika, fisika, tapi mereka udah menguasai seperti Odoo Studio ini. Ya, tinggal saya saya cancel dulu yang baru ya. Ini saya close, saya simpan, cuma saya tambahin kolom create by.
Itu kalau ngomong tampilan ini, list ya. Tapi kalau nambah screen ya sudah, screennya dibuka, kemudian sama, ditekan tombol Audio Studio. Nah, nanti Anda bisa mengubah cara penginputan di sini. Ya, jadi lihatlah ya, maksudnya sangat begitu isinya ya. Kalau Anda bikin pakai Laravel, pakai apalah PHP, ya. Anda untuk mengedit suatu form aja Anda butuh ini ya, coding ya, bahasanya coding. Nah di sini apa? Ya tinggal di drag-drag aja mau inputnya di mana. Misalkan di sini customer ini mau ditambahi inputan yang tidak ada, Anda memunculkan sebagai inputan atau ditampilkan, ya udah tinggal di drag aja seperti tadi. Misalkan pengen tahu di create by oleh siapa, ya tinggal di drag aja, ya, udah selesai. Read only karena ini diisi oleh sistem, ya udah tinggal di close. Ya jadi semudah itu ya. Nah ini udah muncul ya, create by Odoo. Nah kalau diedit, kalau kita bikin baru, kita create. Nah, created by-nya nggak bisa diisi, tapi karena read only ya, seperti itu. Nah itu iklannya. Ya kita sekarang kembali ke berikutnya. Jadi kita tadi terakhir bahas tentang modul-modulnya. Ya kita modul-modulnya. Di sini Audio Studio tidak diaktifkan, tapi di demo sepertinya diaktifkan ya. Nah, kemudian aktivasi mode pengembang. Kita harus aktifkan mode pengembang karena mode pengembang ini akan memungkinkan kita membuka beberapa menu yang di hidden secara default ya. Kecilan ya tulisannya. Jadi kalau bisa kalian yang belakang tuh agak maju ya. Jadi biar Anda nggak silau gitu ya, karena tulisannya agak kecil. Nah ini kita coba, misalkan ya, kalau saya sudah pinter ya, ini anggap aja saya pinter gitu ya. Anda nggak perlu pakai menu. Anda bisa misalkan kelompok 2, aku mau mengaktifkan jadi mengaktifkan ini kadang-kadang dia kembali ya, off otomatis. Kalau lama-kelamaan nggak dipakai, dia akan modenya kembali normal. Jadi harus diaktifkan ketika modenya nggak muncul. Jadi kalau di sini dilihat di layar, ini modenya normal ya. Jadi bisa dilihat di bagian ini, ya. Tidak ada model-model tombol kayak developer. Nanti kita lihat icon developer kayak apa. Ini kan bersih ya. Ada 1, 2, 4. Ada 2, 4, 1, 2, 3. Ada 3 icon. Nah sekarang kita mengaktifkan dengan cara yang lebih keren ya. Saya cukup memasukkan di sini ya, debug kekecilan ya. Oke, saya besarkan. Oh sama aja ya, tulisannya aja besar. Jadi tandanya debug sama dengan asset ya. Itu kalau mode advance ya. Jadi nggak perlu klik menu. Karena apa? Mode ini seringkali kembali ke sisi awal. Nah, kelihatan bedanya nggak? Ada icon kumbang ya. Kumbang di sini. Ya ini kalau advance kita bisa mainkan dari URL, kita langsung bisa mengaktifkan mode developer. Jadi di sini keluar tumbang, kita cek isinya. Nah ini ya. Ini ya. Isinya ini, keliru. Isinya adalah ini. Nah ini yang informatika kayaknya udah, oh iya udah mulai paham nih. Ada apa ini ya, mulai paham nih. Ada bahasa teknis ini. Nah
Jadi kalau nggak punya Udo Studio, ya mainnya ini ya. Kalau nggak punya Udo Studio, from the scratch-nya pakai menu ini. Jadi kalau Anda mau mengubah apapun, Anda eksplorasi dari developer menu ini. Ya, ini solusi kiri-kiri. Ya, nggak punya duit untuk beli modul Udo Studio. Ya, dan tidak membutuhkan editor kayak Eclipse, kayak Pecam, nggak pakai. Jadi semua dilakukan di dalam web. Ya, di sini macam-macam ya. Nah, sini adalah menu-menu yang nggak ada. Ya. Nah, karena menu itu sudah muncul, ya, maka ada beberapa menu hidden itu sudah mulai kelihatan. Kita bedakan ya dengan kelompok lain yang masih belum aktif di anunya, apa mode developernya. Kita lihat di setting. Ya, kita lihat di menu setting. Ya, isinya general setting dan user company aja. Ya, di sini ya. Di sini hanya isinya cuma menu ini ya. Saya besarkan. Ya, isinya cuma general setting dan user company. Tapi kita coba lihat bedanya kalau kita sudah masuk sebagai developer on. Ya, kita masuk ke setting ya, kita lihat ya. Kira-kira beda enggak? Beda enggak kira-kira? Oh, ternyata sama ya. Ini udah aktif. Sorry, ternyata sama. Nah, di sini ada user group companies ya. Kalau kita cek yang belum aktif isinya apa? Nah, beda nggak kira-kira? Bisa jawab nggak bedanya? Loh, menunya hilang. Oke, coba dipahami. Ini apa ini? Menunya isinya apa ini? Di tempat kalian juga boleh lihat. Isinya dua sub menu ya. Ada user, ada company ya. Bagi apa? Yang developernya off ya, off mati. Tapi kita lihat punyanya kelompok dua yang modenya nyala. Ini isinya berapa ini? Isinya berapa? 3 ya. Ada bonusan. Nah ini contoh kalau jadi konsultan mending modenya on, sehingga kalian bisa lihat semua menu yang hidden, ya kan biasanya game itu hidden gem ya. Nah ini kelihatan semua. Nah itu baru kelihatan satu, yang paling banyak berbeda juga di apps. Jadi kalian bisa menemukan menu-menu baru untuk menginstal apps dari pihak ketiga. Ya, kalau Anda mematikan modenya, isinya cuma gini aja. Ya, fokus di sini ya. Cuma ada apps. Anda hanya bisa install dari menu-menu yang baik-baik ini aja. Ya, yang underground, yang dark web, Anda tidak bisa install. Tapi kalau Anda aktifkan on untuk developer, nah ini ya, Anda tambahan. Ya, Anda tambahan menu baru. Ya, Anda bisa. Bentar saya kecilkan dulu. Ada tambahan menu di sini ya. Nah, Anda bisa mengupdate, bisa mengapply untuk upgrade, ya, seperti itu. Nah, ini kalau yang mode cloud ya, punyanya Odoo. Kalau Anda pengen explore, Anda lebih baik install di komputer sendiri. Contohnya apa? Ini punya saya di komputer saya sendiri dengan versi community. Di sini menunya lebih banyak lagi.
Tampilannya sedikit beda ya, karena di Odoo itu juga ada tim. Ya, jadi kalau Anda mengaktifkan tim tertentu, tampilannya juga akan beda. Lah di sini lebih, kalau saya aktifkan debug itu lebih banyak lagi. Saya bisa nginstal dari pihak ketiga. Kalau cloud itu kan nggak bisa ya, karena kan di maintain oleh Odoo. Jadi dia nggak mengizinkan aneh-aneh gitu ya. Nah, kalau ini server Anda sendiri, Anda install versi community ya. Di sini Anda bisa tambah banyak lagi ya. Menunya akan tambah banyak, kelihatan ya. Di sini ada App Store, ada app dari pihak ketiga, ada guide untuk tim macam-macam, di sini lebih banyak. Ya, jadi itu plus minus. Jadi kalau di Odoo Cloud kita ini dipakai sharing platform dengan pemakai lainnya. Jadi tidak bisa menginstal third party. Ya, jadi kalau Anda, oh aku ingin beli third party mau tak install di cloud, jawabannya nggak bisa. Ya. Tapi Odoo menyediakan platform lain di mana ini private cloud. Ya, jadi kalau yang di kalian yang ini ada di jaringannya cloudnya si Odoo. Ya, yang kalian coba-coba ini ada namanya sharing cloud. Ya, sharing cloud. Jadi dengan sharing cloud ini cloud dipakai bareng-bareng. Ya, se-internasional. Jadi kalian kalau punya add-on aneh, Anda nggak bisa install kalau nggak ada di listnya Odoo. Ini official ya, modul official. Modul official ini banyak kekurangannya, yaitu apa? Untuk lokal support itu biasanya nggak ada. Lokal support itu apa? Yang berbau ke Indonesia nggak ada sih. Ya. Nah, kalau Anda pengen, loh aku bisnis tapi aku mau mau menginstal macam-macam gitu ya. Ada yang namanya private cloud. Ini tidak bisa diregister dari web Odoo. Ya, private cloud. Jadi Anda harus kontrak telepon ke Odoo partner, minta yang namanya Odoo.sh. Nah, ini private cloud. Ya. Jadi di situ kayak kita punya server di Odoo, itu aja. Ya, private cloud. Kalau sharing ya wis Anda buntu, wis nggak bisa apa-apa. Ya, hanya tergantung modul yang disediakan. Nah, jadi ada pilihannya sharing cloud, private cloud ya. Ini enterprise edition ya. Kalau mau community edition ya bebas. Mau server, mau PC terbebas ya. PC lokal ya, punya kita dari sendiri lah. Oke. Nah, berarti kita udah lihat beberapa menu yang akan muncul kalau kita mengaktifkan mode developer. Nah, jadi demi kemudahan, jadi ketika Anda bekerja, Anda biasakan modenya on, ya, supaya menu-menu itu keluar semua. Anda tahu powernya dari Odoo yang ke hidden. Jadi itu ya, kita nyalakan. Bisa lewat menu itu, ya. Di sini diajarkan lewat menu, Pak. Ya udah kita lihat menu. Kalau lewat menu kita masuk dari setting, ya. Misalkan kelompok 3, ini punyanya di kelompok 3. Ya, saya masuk ke setting. Ya, terus masuk setting, kemudian kita masuk setting. Kita klik setting. Ya. Wah, panjang ini Pak, mana developernya di bawah ya. Jadi menu itu kadang kita bisa searching lewat searching ini ya. Tapi khusus untuk developer yang di bawah itu tidak bisa di searching. Contohnya apa? Kita ketik developer, gini nggak keluar nih. Ya, jadi kalau Anda capek-capek cari menunya nggak ada, di searching aja. Ya. Tapi misalkan apa? Company gitu. Nah, muncul kok diketik. Ya. Jadi Anda nggak perlu nyisir nyari menunya di mana. Ini ada fitur searchingnya, jadi Anda bisa mencari kira-kira menunya di mana, ya. Nah, khusus developer itu tidak bisa di searching, jadi mau nggak mau Anda scroll ke bawah terus.
sampai paling bawah dan kemudian ketemu. Ya ini ya. Jadi kalau saya biasanya pakai yang aset ya. Bisa tengah atau yang ketiga. Ya. Jadi selain menu yang hidden, ini cara mengaktifkan dengan mode menu. Kalau saya kecapean, kejauhan, biasanya saya pakai yang di URL. Lah gunanya apa? Nanti dengan mengaktifkan itu tadi udah kelihatan ada menu-menu hidden muncul semua. Dan salah satunya benefitnya untuk developer nanti kalau kalian mau bikin report, ingin tahu tabelnya apa. Contoh kita masuk menu order, ya kita menu order, kita buka salah satu, wah ini belum ada transaksinya ya, yang punyanya ini ya. Coba kita buka punyanya siapa ya? Punya demo ya. Ini belum aktif, saya aktifkan dulu. Nah kayak gini kan ribet ya, masuk menu-menu gitu ya. Langsung aja diketik debug sama dengan assets. Nah ini gambar bugnya udah muncul ya, gambar bugnya udah muncul. Nah di sini ada kelebihannya, kalau kita sorot ke dalam mouse nanti bisa keluar informasinya. Itu kalau orang informatika kayaknya harus paham ya. Jadi fieldnya kelihatan ya, ada field kelihatan, nama field ya, tabelnya velocity order, kemudian ada berapa informasi tentang ini domainnya, constraint daripada field itu. Nah ini sudah kelihatan. Itu muncul kalau developernya aktif. Ya ini sedikit iklan kalau Anda punya berjiwa petualang ya, mau mengeksplor. Nah itu beberapa kelebihan kalau modenya on. Nah setelah harus kita on kan setiap dalam bekerja, kemudian kita lihat dalam mata uang ya. Anda coba masuk ke accounting, menu accounting ya. Di sini pastikan bahwa IDR sudah benar di dalam database kalian. Ya, karena apa? Perusahaan Indonesia itu standar laporan itu menggunakan mata uang IDR. Ya, jadi standarnya IDR dipasang dulu, yaitu main currency IDR dan beberapa jurnal ya akun yang digunakan untuk mencatat jika ada transaksi gain loss ya, daripada ini kurs mata uang. Kalau kursnya bagus masuk mana, kalau kursnya jelek masuk mana gitu ya. Sekarang saya coba kelompok 4. Kita masuk ke home, accounting, masuk ke configuration, masuk setting. Nah, di sini kita tinggal ketik currency. Ya, udah kelihatan ya. Di sini ada currency. Nah, tinggal Anda cek. Ya, sedikit-sedikit beda tapi sama ya. Tampilannya karena beda versi ya. Jadi di sini saya kasih iklan, nanti kalau Anda mata uang Anda lebih dari satu, nanti akan ada explore masuk ke sini. Ke menu currency. Ya, di situ Anda aktifkan mata uang asing. Oke. Jadi ini karena multi currency-nya udah aktif ya. Ini punya teman-teman multi currency-nya belum aktif, maka tampilannya beda ya. Oh, nggak ada multi ya. Versi terbaru sudah nggak pakai cara yang sama ya, ditentukan nanti kalau ini masuk mana gitu ya. Jadi di sini fokus aja ke mata uang IDR-nya. Di sini udah tersetting. Nah, di sini banyak ya langsung.
Ya, enak ya di Odoo, lebih semakin Odoo versi baru semakin lebih dimudahkan. Jadi kalau versi 14 kita harus ngaktifkan manual ini. $30, USD dollar, ini kayak Emirat ya. Itu kita harus aktifkan manual. Nah kalau sini yang di cloud yang versi kalau nggak salah 15 itu udah diaktifkan semua. Jadi tinggal milih. Ya, jadi semakin lama semakin Odoo itu semakin lebih meringkas menu-menunya, ya, dan menambah fitur baru. Ya. Nah itu mata uang harus jelas. Nanti kalian cek, nanti masuk di finance, nanti Anda harus mulai mengeksplorasi untuk memasukkan mata uang yang lain. Nah ini untuk analytic account cara harus diaktifkan ya. Jadi activate analytic account. Jadi menu ini muncul ketika kita menginstall modul accounting. Ya, dan defaultnya itu adalah off. Ya, dengan off ini maka apa? Odoo Anda tambah kelihatan simple. Karena terlalu simple, kita aktifkan ini supaya agak canggih sedikit. Kita aktifkan analytic accounting. Ya, jadi kok dibilang Odoo ini kok simple banget ya, metunya kok sedikit banget ya, fitur-fiturnya sedikit banget ya. Itu tergantung konfigurasi Anda. Ya, jadi kalau Anda semakin memahami fitur Odoo, tentunya apa? Cetikan ini banyak Anda pakai. Ya, banyak Anda pakai. Anda bisa berani bereksplorasi dengan semua fungsi yang ada. Nanti akan berdampak apa dengan banyak setting ini aktif? Nanti Odoo Anda itu kelihatan semakin luas, semakin canggih, semakin kompleks. Ya, tapi kalau defaultnya install pertama itu pasti ini off semua. Ya, jadi kita lihat masuk ke accounting. Ini sorry ya, kalau ya betul ya accounting ya. Kita cek ke accounting, kita cari yang analitik ya, analitik. Nah, ini sudah saya aktifkan. Aslinya ini mati. Ya, jadi nanti ini dampaknya nanti hubungannya ketika kita masuk finance. Fitur ini diaktifkan supaya kita bisa itu ada keterangannya. Kita bisa nge-track cost dan revenue by project, departemen dan lain-lain. Ya, jadi hubungannya adalah kita untuk men-tracking komponen biaya dan komponen pendapatan. Ya, nanti kita perjalani. Jadi ini kita aktifkan dulu. Di teman-teman kayaknya harusnya sudah ya. Ini coba saya tag tadi punya siapa ini? Kelompok 4 ya. Kelompok 4 sudah aktif ya. Sudah aktif ya. Tinggal kelompok yang lain menyesuaikan. Saya ulangi lagi ya. Jadi saya di sela saja kalau kalian perlu waktu pendalaman ya. Perlu waktu pendalaman untuk lihat diodonya. Nah ini untuk analytic op. Kita akan secara basic kita aktifkan dulu. Kita nggak membahas dalamnya apa. Ya, jadi kita sepakat semua tim menggunakan fitur analytic accounting. Nah kemudian juga mengaktifkan overhead costing. Ya, jadi kita aktifkan yang namanya work order. Ya, awalnya ini nggak nyala. Jadi work order ini adalah fitur yang ada ketika kita install modul manufacturing atau produksi. Defaultnya adalah nggak nyala. Kita nyalakan ya. Jadi gunanya kalau kita lihat di sana, kita dengan work order itu kita mampu bahwa setiap operator itu bekerja pada box centernya secara spesifik. Ya. Jadi setiap box center anggap aja ini station ya, ini dalam lab itu ada proses A, proses B sampai E, ini ada 5 ya. Nah ini kan anggap aja ini nggak ada tenaga kerja, berarti full otomatis. Yang ini ada orang dengan mesin ya. Nah maka masing-masing ini nanti ada operation masing-masing itu box centernya beda-beda. Ya box center A untuk proses misalkan untuk proses ini mixing nggak ada orangnya ya karena mesin semua. Bahan baku masuk ke mixing, nanti diproses ini. Nah itu work ordernya nanti akan bisa dipasang operasi masing-masing untuk dihitung biayanya. Kalau kita lihat fitur dari sebelumnya, ada analitik. Jadi kita tahu ini biayanya berapa, sana berapa, kita bisa hitung. Ya, kalau memang diperlukan.
Ya, dari di sini kita aktifkan, ya, kita trial sesuai dengan proses yang nanti dibahas di modul kalian di bagian blueprint, bagian apa? Bagian supply chain. Ya, di situ pembahasan tentang produksi. Ya, gampang juga. Sekarang kelompok, coba kelompok 1. Saya masuk ke manufacturing. Kemudian saya masuk setting atau configuration, ini setting. Ya. Nah, ini sudah ketemu langsung, work ordernya sudah aktif, ya. Jadi punya kalian yang lain juga sama, work ordernya kita aktifkan karena kaitannya ini nanti kita butuhkan ketika kita masuk supply chain. Berikutnya yang kita akan perhatikan aktifkan adalah produk varian, ya. Jadi kita anggap aja pakai nggak pakai kita aktifkan, ya, karena tidak semua produk itu punya varian. Apa sih varian itu? Varian itu nanti kita dalami di besok ya, minggu depan. Intinya adalah bisa jadi kita itu perlu membuat satu kode produk dengan varian-varian yang berbeda. Ya, seringkali kita itu terjebak dengan apa? Penggandaan kode material yang bedanya tipis-tipis. Misalnya apa? Baju. Baju dengan model sama, gambar yang sama, ya, bedanya hanya di background colornya, merah, biru, ya, merah, biru, hijau, gitu misalkan. Nah, kalau orang nggak mengaktifkan ini, nanti harus bikin 3 kode barang untuk mengcover setiap variasi warna itu, ya. Kode produk pertama untuk warna apa, kode kedua untuk warna apa. Nah, dengan varian kita cukup satu kode barang, ya, kita daftarkan dengan varian color yang berbeda-beda. Ya, jadi secara mungkin Anda pernah akses ini ketika Anda masuk ke dalam ini marketplace, ya, toko hijau atau toko merah itu, ya, itu kan sudah kelihatan ya ada varian. Jadi dengan varian itu enak, jadi kita cukup satu kode di mana kita bisa memilih variannya saja yang berbeda, ya. Jadi di sini kita aktifkan, dan di sini kasih jadi pilihan jomblo bahwa kita bisa memvarian ini nanti kaitannya dengan memasang atribut dari produk. Misalkan apa, perbedaan warna, ukuran. Jadi dengan satu kode barang Anda bisa memaksimalkan banyak variasi. Ya, itu kita aktifkan di dalam menu apa ini, inventory, ya. Nah, kita coba sekarang masuk ke menu inventory. Inventory di sini kita masuk configuration, ya, kita masuk setting, kita masuk varian, ya. Nah, udah ya, udah aktif ya. Nah, ini sudah aktif. Untuk kelompok pertama, tim pertama udah saya tidak kelihatan sudah aktif. Tinggal kelompok yang lain memastikan. Nah, setelah produk varian ini kita aktifkan, kemudian berikutnya adalah jurnal otomatis, ya. Ini sering terjadi di setiap semester dan saya sampai agak pusing, ya. Jadi gini, jadi standarnya Odoo itu untuk inventory itu jurnalnya tidak otomatis, ya. Inventory valuation-nya ini tidak otomatis. Nanti kita coba lihat ya, di punya kalian itu masih default. Saya tidak ngubah satu-satu karena capek, ya. Banyak, ada 3, setiap kelompok ada 3, ya. Defaultnya itu ada 3 produk kategori, ya. Kita ambil contoh di layar ini, ya. Produk kategorinya all, ya, nanti kita cek inventory valuation-nya apa, nilai awalnya. Jadi kita harus ubah jadi otomatis, ya. Jadi ini tugas dari masing-masing tim. Kalau ini saya tidak merubah. Jadi Anda sekarang ini rubah dewek-dewek, ya. Anda rubah masing-masing, Anda masuk di database kalian masing-masing, kita cek produk kategorinya, itu kita cek inventory valuation-nya, ya. Sekarang masuk ke dalam kelompok masing-masing.
Saya ambil punyanya siapa ya? Kelompok 2 ya. Ini dilakukan teman-teman ya, saya tidak membetulkan. Kita masuk ke inventory. Saya masuk konfigurasi, di sini ada produk kategori. Ya. Jadi ini kenapa saya tulis dan saya ingatkan, karena setiap kali demo mesti ada yang masih salah dan impact-nya besar. Jurnalnya nggak ada. Ya. Jadi jurnal pendukung yang kita bahas kemarin-kemarin kita selalu otomatis. Nah, kali ini kalian membuat sistem Anda tidak otomatis. Ya, kita lihat yang all. Ya. Kelompok 2 mana kelompok 2? Ya, sekarang Anda ikuti ya, Anda rubah ya, Anda sesuaikan ya. Ini di sini kita lihat. Ya. Solusinya apa? Sudah otomatis ya. Ya, berarti syukur ya. Karena defaultnya adalah apa? Bentar. Karena ini mungkin saya sudah cukup baik ya, jadi saya Anda bantu untuk rubahkan ya. Awalnya itu manual, ya. Jadi kalau Anda bikin Odoo Cloud cobaan, kalau nggak percaya, produk kategori awalnya semuanya itu manual. Ini saya sudah cukup baik membantu Anda, saya ubahkan satu-satu. Ya, saya ubahkan satu-satu menjadi otomatis. Ya, tak pikir masih manual. Ya, ternyata saya sudah ganti masing-masing kelompok jadi otomatis. Sekarang tugasnya Anda berarti memastikan masing-masing kelompok apakah inventory-nya masih sudah otomatis atau masih saya ada yang miss, tidak mengganti. Anda cek masing-masing ya. Caranya gampang. Kalau Anda cuma mau geser record berikutnya, Anda cukup klik ini ya. Klik tombol next. Nah, ya, Anda cek inventory valuation-nya udah otomatis belum? Oh, sudah, ada next ya. Ya, jadi di Odoo ini Anda nikmati perpindahan menunya karena sangat sederhana. Ya. Jadi jangan dikit-dikit home, dikit-dikit home ya. Jadi Anda harus perhatikan yang di sini. Ya. Ada tombol-tombol ini dan juga ini. Ini perhatikan, ini bisa diklik. Ya, jadi andai kata Anda ingin kembali ke tampilan listnya, Anda klik yang ini, produk kategori bisa diklik. Jadi nggak usah tekan tombol back, ya, tombol backnya browser, atau klik dari home terus masuk lagi dari depan. Ya, jadi ini kan Anda misalkan, oh aku ingin kembali ke tampilan list yang banyak list of produk kategori. Caranya tinggal Anda klik yang ini, produk kategori yang hijau. Ini juga bisa diklik ya. Nah, jangan langsung back. Nah, itu ya. Pakai browser ini ya. Jadi usahakan browser ini tidak diklik. Anda klik adalah bagian-bagian yang ada di Odoo. Ya, jadi kalau ada slash itu Anda bisa juga klik mundur gitu ya. Dengan navigatornya Odoo, nggak usah pakai tombol back. Jadi itu ya, pastikan masing-masing kelompok memastikan semua produk kategori untuk inventory valuation sudah bernilai otomatis. Semua kelompok sudah ya, sudah otomatis semua ya. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Berikutnya kalau ini sudah, nah ini cuma contoh ya. Contohnya apa? Nanti ketika Anda ngetes tentang barang itu ya, nanti kalau Anda buka laporan trial balance nanti keluar jurnalnya. Ya, kalau tadi itu bernilai manual, ini nggak keluar otomatis. Ya, ini jurnal di Odoo pakai menu ada namanya trial balance. Ya, ini cara untuk ngetes. Jadi kalian ketika nanti sedang bekerja, nggak ada salahnya ketika masuk di dalam sales, supply chain ini diintip ya. Ini ada bunyinya enggak ini? Kalau nggak ada bunyinya berarti ada sesuatu settingan yang salah. Ya. Jadi nggak apa-apa Pak, ini nanti diintip ketika finance saja, terakhir salah. Ya. Ketika Anda kerjakan modul sales, di situ kan ada
good issue, surat jalan, ada invoicing, ini diintip. Bunyi enggak ini ya, laporan ini ya. Trial balance di menu accounting. Jadi nggak kaku gitu ya. Walaupun Anda sales, Anda ngintip-ngintip aja laporan yang ada di finance. Nah, nanti ketika Anda masuk menu masuk ke sales saat ini ya, atau besok minggu depan, itu Anda sudah ketemu nanti namanya kayak posting. Ketika Anda kirim barang, nanti Anda akan otomatis posting ya, karena di situ ada jurnal otomatis persediaan. Ketika barang keluar atau surat jalan, nanti Anda cek apakah ada jurnal seperti ini ya, yang menjelaskan apa, ada pengakuan barang keluar dan ada istilahnya persediaan dalam perjalanan ya, diintip. Harus sama seperti ini pasal ya. Di mode sales saya tidak mengecek kebenaran ini, yang penting ada ya. Tapi ketika masuk modul finance di minggu-minggu terakhir, ini sudah harus benar jurnalnya ya. Jadi paham ya. Ekspektasi saya ketika Anda menyelesaikan modul sales sampai UTS, yang penting keluar. Saya tidak peduli isinya ya, saya tidak peduli ini ya, yang penting keluar dulu. Ya, kalau itu keluar, apapun ininya, saya nilai benar. Ya, tapi ingat, ketika Anda masuk modul finance, ini sudah mulai saya lihat, ini akunnya benar atau salah. Ya, ini akunnya benar atau tidak. Nah, mungkin Anda pengen lihat, tes Pak, kayak apa sih? Karena ini berimpact di minggu depan. Caranya gini, ini saya buka punya saya yang community ya. Misalkan masuk ke modul sales. Saya masuk ke pengiriman ya. Surat jalan itu kalau di Odoo lewatnya itu dari order. Ya, jadi agak kurang pas gitu ya. Misalkan saya cari yang sudah dikirim ya, ada surat jalannya ya. Ya ini kelihatan ya, wah ini dua, nggak umum, satu aja. Ya ini ya. Jadi transaksi pesanan ini ada satu delivery, sudah ada surat jalan satu. Ya. Nah di sini harusnya Anda lihat kira-kira mana ya jurnalnya ya. Nah ini Anda lihat, nggak ada di sini. Ya, nggak bunyi ini, ya kan? Kita copy dulu ini nomornya kira-kira. Kita copy ya. Nah ini bisa diklik ini. Nah Anda kalau balik ke SO bisa ini. Kita intip di accounting. Kita intip ke accounting. Kita cari ke reporting atau accounting ini nih, jurnal item ya. Nah kita tinggal masukkan. Terus, nah keluar ya. Nah berarti jurnalnya bener enggak? Sekarang jurnalnya seperti ini ya. Ini debit kredit ya, berarti debitnya yang paling bawah. Berarti apa? Yang di debit adalah barang dalam perjalanan toh. Ya toh, barang dalam perjalanan bertambah, barang dagangan lain-lain itu berkurang. Nah, seperti itu. Ya, itu kalau surat jalan ngeceknya kayak gitu. Jadi agak nyimpang. Dari masuk dari sales order ketemu surat jalannya nomor berapa, terus masuk ke accounting, jurnal item, nanti settingnya dimasukkan. Nanti ketemu, nanti jurnalnya seperti ini. Oh benar, ini sama kan dengan yang PDF kan? PDF yang ini kan? Nah, keluar dua baris, nah ini kan sama kan? Udah, saya anggap benar, saya nggak ngecek ininya. Ininya apa? Nggak ngecek. Pokoknya keluar dulu. Nanti ketika masuk modul finance, pasti saya cek, benar nggak sih jurnalnya itu? Ya, saya cek ini. Oh, jurnalnya ini dan ini, oh benar ya gitu ya. Ini versi kaya, nanti ini versi sesuai kalian. Di database kalian mungkin namanya beda.
Ya, ini punya saya sendiri. Jadi saya lagi ngetes juga apakah Odoo ini bisa dibawa ke komersil. Itu. Kemudian setelah mencocokkan dengan jurnal surat jalan, nah ini ada yang lebih gampang, yaitu tentang jurnal akuntansi untuk invoice. Nah ini nggak usah pindah-pindah menu. Ya, jadi ketika penjualan ada transaksi seperti ini. Ya, ini untuk penjualan kredit, invoice kredit. Di sini ada pengakuan piutang, ya, menambah piutang dari customer, kemudian ada pajak, itu pajak, kemudian biaya untuk mencatat nilai barang HPP-nya berapa, kemudian mengenolkan persediaan dalam perjalanan, kemudian revenue terhadap penjualannya berapa. Nah ini jurnalnya ada 5 baris, ya, ada 5 baris. Nah ini kan mungkin ada yang dari non akuntansi ini agak panjang. Kira-kira ada pertanyaan nggak tentang jurnal invoice ini? Ada yang bingung nggak? Atau semua bingung? Kan ada yang sudah akuntansi ya? Ya betul ya. Kemarin kan banyak ya yang ngambil akuntansi, yang sudah ngambil akuntansi, benar ya? Ini kayaknya sudah pakem ini kalau sudah ngambil akuntansi. Nah ini kita cocokkan dengan punyanya Odoo kita. Nah yang ini lebih gampang. Cara ngeceknya nggak usah loncat-loncat, ya. Kita masuk ke menu invoice. Ya, invoice itu nyimpang. Kalau invoice itu gini ya. Kalau lewat menu sales sama seperti kita masuk ke order, ya. Karena di sini tidak ada menu invoice. Menu invoice itu ada di accounting. Jadi kalau lewat sales order kita harus merayap dari bawah, yaitu lewat sales ordernya. Misalkan kita cari order yang sudah dibayar. Kita cek statusnya. Di sini ada status ya. Statusnya terlalu besar, saya tutup. Oh. Pak, saya mau tanya, surat jalan itu keluar setelah barang. Nah, sekarang tadi masuk bagaimana ngecek invoice ya. Yang tadi kan berarti invoice ada jurnalnya nih, bagaimana? Nah, ini cukup sederhana. Tinggal kita cari SO misalkan yang sudah dibayar ya. Nah, ini nggak kelihatan. Nah, ini ada ya invoice ya. Berarti udah dibuatkan invoice. Ya, kita klik di sini. Nah, invoice enak. Ketika transaksi invoice kita buka, ya, di sini sudah ada tab jurnal item. Jadi langsung diintip di menu yang sama. Ini ya. Nah, berapa baris ini? Berapa baris jurnal ini? 5 kan? Ya, jadi ini untuk kredit ya. Nah, ini ada piutang di sini ya, mau itu ya. Ada piutang, belok piutang, terus ada penjualan ada PPN, kemudian ini HPP ya. HPP barang yang dijual berapa, itu kemudian untuk mengenolkan barang dalam perjalanan ya. Jadi di accounting itu paling sering pakai ini istilahnya in transit. Ya. In transit itu adalah akun yang digunakan untuk menjembatani dua transaksi. Ya, jadi misalkan di surat jalan itu kita kenal barang dalam perjalanan. Kemudian di invoice ketemu barang dalam perjalanan. Dua transaksi yang berbeda tapi menggunakan akun yang sama untuk apa? Untuk supaya membantu ini proses belum selesai. Ya, itu seringkali kita panggil sebagai di Indonesia ngomongnya kode akun in transit untuk memfasilitasi proses-proses yang belum tuntas. Ya. Nah, di invoice kita tuntaskan, ya. Jadi nanti akun ini itu 0, debit kreditnya sama, ya, di 0. Jadi tidak ada lagi yang namanya barang yang sedang jalan-jalan. Ya, ketika invoice jadi sudah tidak ada nilai barang-barang yang sedang berjalan.
Nah, ini cara ngeceknya di invoice. Mungkin Anda bisa juga kalau ini bisa dilihat di database demo ya. Karena di situ kan ada contoh-contoh transaksi. Mungkin di database masing-masing tim masih kosong. Jadi ngintipnya kalau belum di-input sekarang di database utama, ada ngintipnya di database contoh. Nah, kemudian juga ketika masuk supply chain itu kita ada transaksi penerimaan barang. Ya, jadi di supply chain kita juga ada transaksi PO. Ya, ini sedikit overview. Ada PO, ada purchase order, ada beli. Nah, di sini pastinya ada sebagai mahasiswa kan sering beli ya, cuma nggak pakai PO. Ya, kalau dijual penjualan, ya di sini saya balik sini lagi. Kalau penjualan ada lagi yang POS, point of sale, ya, POS, bukan POS security ya, POS, point of sale. Jadi ini istilahnya apa? Penjualan cepat, ya. Jadi dengan sekali input maka perencetan ini langsung dikerjakan. Ya, seolah-olah beli langsung bayar. Nah, itu transaksi POS itu akan menjalankan ini sekaligus. Ya, sekali post maka ini terbentuk otomatis. Ya. Jadi ini kalau Anda lihat di Alfamart, di Indomaret, terus kemudian di gerai-gerai kopi, dia pakai ini semua. Ya, terus restoran pakai ini semua. Anti ribet, anti ruwet. Ya, ini biasanya di industri. Cara-cara ini. Kalau cara-cara tempat makan minum siap saji selama ini, ya pasti. Ya, transaksi penjualan POS. Kemudian kembali ke pembelian, ya nanti ada PO, ada beli, ya kemudian ada pengakuan penerimaan barangnya sampai, ada catat dalam transaksi ini, ya dalam transaksi penerimaan barang. Nah nanti ada dia jurnalnya juga, jurnalnya ini hampir sama dengan ketika surat jalan. Ya bedanya apa? Cuma dibalik. Kalau surat jalan itu barangnya keluar, barang kita keluar. Kalau ini barang masuk, barang kita bertambah. Ya. Kita lihat sini, ya, yang debit adalah apa? Akun persediaan. Ya, jadi ini kebalikannya, jurnalnya kebalikan dengan ketika kita bikin surat jalan. Nah, juga ada invoice pembelian. Ya, jadi ketika kita terima barang, kita akan terima nota dari vendor. Ya, kita terima nota tagihan invoice dari vendor. Nah, kita inputkan. Kalau di Odoo kita supaya agak beda dengan jual, yang ngomongnya billing, bill, ya, bill. Istilahnya bill. Kalau invoice pembelian. Ya, jadi kalau invoice penjualan ngomongnya invoice, kalau invoice pembelian namanya bill. Kalau di Odoo ya. Nah, di bill jurnalnya lebih sederhana, cuma 3 baris. Ya, 3 baris dan itu nanti kayaknya sama. Ketika Anda masuk invoice, langsung nanti ada tab yang bisa diklik untuk bisa langsung kelihatan. Ya, kita cek di contoh ya. Kita masuk ke purchase ya. Kemudian purchase order, kita lihat mana yang sudah di invoice ya. Nah, ini ada ya, sudah di receive, sudah diterima. Ya, ada penerimaan barang. Kemudian ada yang sudah di billing. Nah, kita lihat jurnalnya. Sama dari vendor langsung nanti kita bisa intip jurnal itemnya apa. Ya, jadi ini lebih mudah daripada ini ya, daripada yang
surat jalan atau penerimaan barang. Nah, ini jurnalnya agak beda ya. Karena di sini ada mekanisme, mungkin ada tambahan biaya transport. Ya, ini lebih istilahnya eksplorasi saya ya. Jadi mengembangkan invoice-invoice yang mungkin ya, namanya transport itu pasti biasanya diminta. Ya, jadi kalau kita lihat PO-nya, kok jurnalnya kok beda ya Pak? Iya, karena mungkin di sini ada transport ya. Ini PO, kita lihat vendors-nya. Ya, di sini ada tambahan transport. Beda ya, beda dengan topik yang di PDF ya. Ini sedikit lebih maju, lebih advance. Di sini ketika terima invoice ada kabar bahagia, kita tidak ditransport. Nah, kayak gini ya. Jadi notanya kita cuma beli satu barang, tapi kemudian ternyata di PO nggak ngomong transportnya bayar. Ternyata ketika barang datang dan ada invoice-nya, ada kejutan, kita ditransport. Jadi intinya sama ya, jurnalnya sama. Harusnya cuma sekitar 3 aja. Ya. Transport ini nggak ada. Nah, ini untuk bank ya. Nanti untuk bank ini cuma tahu aja, nanti kalian eksplorasi ya, bagaimana cara mendasarkan bank di dalam Odoo. Ya, jadi kalau saya buka semua, nanti kalian di waktu modul finance bisa tidur-tidur gitu ya, udah tahu semua gitu. Jadi di bank nanti juga ada perhatikan, kita akan balik sini, di finance kita balik sini, kita harus mendaftarkan bank, setiap bank. Ya. Kita nanti pas modul finance kita kembali ke sini. Ya, karena nanti di sales sama purchase mungkin kita belum menyentuh bank ya. Ini cuma sekedar tahu saja, nanti kalian bisa intip lagi masuk ke sini untuk mendefinisikan bank. Jadi di Odoo, bank itu setiap bank harus didaftarkan sebagai jenis-jenis jurnal. Ya, jadi kalau Anda punya 3 bank, nanti harus bikin 3 macam bank ya, untuk 3 macam jurnal untuk masing-masing bank. Ya, dari bank Anda semakin banyak, maka Anda semakin harus bikin banyak. Supaya Anda punya pemahaman yang ya apa sih Pak? Kita coba lihat aja yang sudah jadi ya. Jadi nanti kalian harus mendaftarkan masing-masing bank ya, membuat jurnal. Jadi nanti di accounting di sini ada bank, ada jurnal ya. Nah, kalian harus definisikan masing-masing. Nah, ini contohnya ya. Anda harus mendaftarkan masing-masing rekening bank. Ya, ini saya testing, saya hajar sampai ratusan rekening bank. Ya, kalau kita buka, misalkan ini. Nah, ini iklan aja ya, iklan aja. Nah, nanti Anda ketemu kayak gini. Ya, semakin banyak bank yang dipakai, nanti Anda akan banyak mendefinisikan ini. Tapi nanti di modul finance ada kejutan, karena sebetulnya ada cara-cara yang lebih menarik, ya, lebih menarik. Nanti kita lihat di minggu-minggu modul finance ya. Jadi kalau Anda lihat sini, wah tipe jurnalnya banyak, tergantung banknya, ya, sampai elek gitu ya. Nah, ini contohnya Bank BCA diisi. Ada cara kedua lah ini. Oh, ternyata ada bocorannya. Jadi ketika masuk modul finance, itu kalau Anda niat bayar, Anda bisa langsung terkoneksi otomatis dengan BCA yang bank-bank yang sudah disupport oleh Odoo. Ya, jadi Anda tinggal milih. Anda mau punya BCA, punya Mandiri, banyak beberapa bank itu sudah punya add-on di sini. Jadi Anda nggak usah mendaftarkan jurnalnya itu secara manual.
Anda tinggal ikuti wizard ini, wizard ya. Ada beberapa screen untuk instalasi, nanti akan disiapkan sistemnya secara otomatis. Ya, jadi di sini Anda bisa narik. Kalau biasanya pakai klikbca.com, nggak usah capek-capek. Dengan Odoo Anda bisa mendapatkan informasi seperti Anda akses klikbca.com. Ya, lihat rekening koran macam-macam di dalam satu kokpit dan bisa melakukan pembayaran langsung juga lewat sini. Jadi nggak cuma monitor mutasi ya, uang masuknya, tapi misalkan Anda mau bayar ke vendor A dengan BCA, diklik gitu ya, maka secara otomatis dari Odoo ini akan menginstruksikan bank BCA untuk ngirim duit ke vendor siapa. Jadi serasa kayak toko hijau gitu ya, toko merah kan gitu ya. Anda melakukan pembayaran langsung milih kan, tak capek-capek, wah buka mana, BCA, Mandiri online, enggak ya, tinggal milih aja ya, pokoknya didaftarkan sekali, Anda punya akun bank apa aja, ketika bayar ya Anda milih kan, Anda mau pakai GoPay lah, mau pakai apa lah, ya itu sama. Jadi ketika Anda mau melakukan transaksi pembayaran listrik atau apapun, atau misalkan apa vendor A, ya sudah tidak perlu buka macam-macam tools, ya lewat sini aja ya. Sekali setup ya, sekali setup yang benar, jangan banyak orang ya, banyak orang di batas sini. Jangan ya, jadi harus banknya punya kita sendiri. Ya, di sini contoh ada BCA, Mandiri, ya, ada Danamon, ya, ada PayPal yang sempat diblokir sama Menkom ya. Semoga nggak punya dana ya. Ya. Menteri Komunikasi ya. Menkominfo ya. Nah, itu yang agak lucu itu. Jadi waktu diblok saya greges, soalnya PayPal saya tidak bisa diakses. Terus juga saya nggak dapat info kira-kira ini blokir permanen atau enggak. Waktu itu ya, seminggu itu ya. Terus tak asumsiin blokir permanen. Ya udah, duitnya tak tarik kabeh. Ya duit saya bukan miliarder gitu ya. Tapi lah misalnya hilang ya kasihan gitu ya. Lumayan nih hasil belantara di dunia maya dikumpulkan situ bertahun-tahun, kok tiba-tiba hangus. Akhirnya saya ambil ketika hari berikutnya ya, Kominfo memberikan waktu 5 hari untuk dibuka, langsung gak pakai ABCD, langsung tak entekno, tak transfer ke bank lokal. Ternyata blokirnya gak permanen. Ternyata sekarang sudah itu ya, memang lucu-lucuan ya, tapi meresahkan ya. Itu kalau ngomong PayPal. Jadi nanti list ini juga akan update ya, jumlah bank akan bertambah sesuai dengan Odoo ini approaching bank-bank di Indonesia lebih baik lagi. Ya mungkin di sini kan ada bank gede yang juga akan mendaftar. Ya nanti Anda cek di versi cloud yang sekarang itu bank-banknya apa aja yang lebih sudah bertambah. Nanti Anda cek. Kalau nggak ada ya terpaksa pakai cara manual ini ya, yang saya bilang tadi ya, opsi pertama ini ya. Anda pakai cara ini, tapi jeleknya apa? Anda nggak bisa otomatis, ya. Anda nggak bisa transfer langsung otomatis, tapi harus ya manual, buka di sini, buka di Odoo, ya buka portalnya si bank, ya 2 kali sini, ya kan main organ tinggal gitu. Itu tuh bank, nanti kita explore ya, jangan terlalu emosi gitu ya. Kita belajarnya satu-satu. Juga informasi bank bisa dilihat di Swift Code ya. Ini ada link, jadi kalau Anda ingin belajar tentang perbankan transaksi internasional, Anda lihat kayak ada Swift Code, itu perlu diketahui ya, untuk transaksi antar bank secara internasional. Karena apa? Biasanya di inputan itu diminta. Nah, kamu kan nggak tahu tuh, misalnya ini BCA, bank identifier code-nya apa ya? Kalau nggak tahu kan, nggak baca itu. Anda cari bank BCA itu Swift code-nya berapa lah ini buat, ya. Anda masukkan. Gunanya apa ini? Salah satunya ya fitur otomatis tadi. Ya.
kalau Anda antar bank ini ya, secara internasional ya, ini dipakai. Tapi kalau lokal ya nggak dipakai itu. Bank lokal ya, bank lokal A dengan B, tidak ditanyai. Tapi kalau bank Anda lokal dengan bank misalkan bank OCBC Singapura, nah ini pakai, harus jelas. Ini ada menu bank Rekonsil juga nanti, ya. Jadi Rekonsil itu gini, singkat kata nih, namanya bahasa Indonesianya rekonsiliasi, ya. Bahasa Inggrisnya rekonsil gitu ya. Bahasa Inggrisnya rekonsil. Jadi gini, yang namanya hutang atau piutang ya, ini kan ngomongnya kita jualan dulu ya. Ada invoice tapi belum dibayar-bayar, berarti kan masih namanya piutang ya. Piutang dagang. Ya. Nah, biasanya yang ngurusi ini dengan pembayaran itu orangnya beda, usernya. Ya. Jadi terkadang ada sistem yang nggak otomatis. Apa artinya? Di sini ada piutang dagang, misalkan 5 juta, ya kan? Masih open belum dibayar. Tapi ternyata di sisi kasir hari ini ada bukti transfer 5 juta. Ya. Lah, ada sistem yang melakukan tidak bisa merekonsil otomatis. Sehingga apa? Walaupun sudah dibayar 5 juta, masih dianggap punya piutang 5 juta. Belum rekonsiliasi, belum cocok-cocokan. Harusnya kan habis ya. Ya kan, ketika terima 5 juta jadi berapa? Jadi 0 kan. Jadi habis so. Tapi karena rekonsiliasi tidak ada, berarti apa? Jalan dewe-dewe. Nanti si orang yang ini nagih lagi telepon, Pak, cepatan bayaran Pak. Kok lama nggak dibayar? Langsung marah-marah. Kamu itu sudah saya bayar kemarin tuh. Kamu ya apa sih? Nah, kayak gitu ya. Karena apa? Tidak ada rekonsiliasi sistem. Nah, di Odoo itu prosesnya rekonsiliasinya juga bisa dibikin manual, bisa matic. Manual berarti apa? Ini mesti dijalankan. Di input piutang dagang ini dikawinkan ini, maka nanti piutangnya jadi nol. Nah, itu rekonsiliasi. Ya, karena apa? Proses ini banyak di program ERP. Ya, jadi kalau ada bayar itu belum otomatis lunas. Ya,